Perkenalkan, nama saya Christine Laura Tarigan, NPM 219520066, kelas 5 SIB. Di sini saya akan membahas dua topik. Yang pertama, perbedaan antara e-commerce dan e-business. Yang kedua, perkembangan e-business di Indonesia. Yang pertama, perbedaan antara e-commerce dan e-business. E-commerce adalah suatu proses di mana pembelian, penjualan, transaksi, pemesanan, dan pembayaran barang dan jasa dilakukan melalui internet. E-commerce atau bisa disebut juga dengan perdagangan elektronik adalah salah satu aktivitas pendukung penjualan maupun pembelian secara elektronik. E-commerce melingkupi seperti transfer uang, sistem manajemen data, maupun penghitungan stok produk. Contoh dari aplikasi e-commerce ialah perbankan online, pemesanan tiket online seperti Traveloka, Tiket.com, Tiket ID, dan lain-lain. Penjualan online seperti Shopee, Lazada, JDID, Tokopedia, dan masih banyak lainnya. Beberapa kelebihan e-commerce yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, jangkauan yang luas. Yang kedua, tidak dibatasi oleh waktu. Yang ketiga, biaya lebih murah. Dan yang terakhir, tidak perlu stok barang sendiri. E-business. E-business adalah suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, maupun rekan bisnis. Atau arti lain yang lebih disingkat, e-bisnis yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga dapat memperoleh keuntungan. Contoh e-bisnis saat ini yaitu koran atau media cetak yang ada berbasis online-nya. Jadi tidak hanya media cetaknya saja, banyak sekali media cetak yang menjalankan bisnisnya tidak hanya melalui media cetaknya saja, tapi juga melalui media online di internet, dan tentunya banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan. Misalnya itu seperti berita yang bisa diakses kapan saja oleh seluruh masyarakat dan berita yang lebih update. Contoh lainnya seperti toko fashion yang tidak hanya menjalankan bisnis di dunia nyata, melainkan mereka juga menjalin bisnisnya dengan secara online. Manfaat dari e-bisnis tersebut, yang pertama, memperluas pasar, yang kedua, menghemat biaya, yang ketiga, praktis, dan yang keempat, meningkatkan citra, dan masih banyak lainnya. Perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Pada dasarnya, e-commerce dan juga e-bisnis bisa kita bedakan dengan sangat mudah. Hampir semua e-commerce adalah bagian dari e-bisnis. Jadi tidak salah apabila kita menyebutkan banyak toko-toko online sebagai bentuk dari e-commerce ataupun e-bisnis. Namun demikian, tetap ada sebuah perbedaan antara kedua layanan yang berada di dalam jaringan internet tersebut, yaitu seperti e-bisnis mencakup area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modal, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing, dan pemasaran. Sedangkan e-commerce hanya berfokus pada suatu proses jual beli atau pemindah tanganan yang dilakukan melalui proses transaksi secara elektronik di sebuah situs. Satu hal yang paling berbeda antara e-commerce dan e-bisnis adalah pada segi tujuan yang dicapai. Dalam e-commerce mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sementara
E-bisnis bertujuan pada kepentingan dengan waktu yang panjang. Selain itu, tujuan yang dicapai e-bisnis juga tidak berbentuk atau nyata. Yang kedua, kita akan membahas perkembangan e-bisnis di Indonesia. Saat ini, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada dunia bisnis. Perkembangan teknologi komputer berbasis internet yang sangat pesat menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya, di mana setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan yang menghalanginya. Karena penerapan e-bisnis inilah, kini setiap organisasi dan profesional bisnis telah memberikan tantangan baru pada dunia bisnis. Di Indonesia, seperti halnya di belahan dunia lainnya, perubahan cara bisnis juga menjadi tren. Saat ini di dunia perdagangan, khususnya di Indonesia, tidak lagi dibatasi dengan ruang dan waktu. Dengan teknologi yang semakin canggih, yang tinggi menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan instan sesuai dengan permintaan konsumen. Aplikasi yang terbesar sebagai salah satu perkembangan e-bisnis di Indonesia, yang pertama itu adalah Lazada. Indonesia adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk, mulai dari elektronik, buku, mainan, dan perlengkapan bayi, alat kesehatan, maupun produk kecantikan, peralatan rumah tangga, perlengkapan semua traveling, dan olahraga. Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online Lazada di Asia Tenggara. Yang kedua ada Tokopedia, merupakan salah satu mall online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace. Sejak diluncurkan hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis dengan visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik melalui lewat internet. Yang ketiga, ada OLX Indonesia. Sebelumnya diubah menjadi OLX, ini adalah namanya tokobagus.com. Sebuah situs web iklan di Indonesia yang difokuskan untuk membeli dan menjual produk serta jasa secara online dan gratis untuk penjual maupun membeli yang menggunakan dari jasa OLX Indonesia. OLX Indonesia adalah tempat untuk mencari barang atau yang bekas, yang berkualitas seperti produk elektronik, otomotif, olahraga, peralatan rumah tangga, aneka jasa, lowongan kerja, dan masih banyak lainnya. Yang keempat adalah Zalora Indonesia, adalah sebuah situs web berbelanja yang menyediakan kebutuhan mode pakaian yang terdiri dari produk berbagai merek, baik lokal maupun internasional. Pelanggan yang berbelanja melalui situs ini tidak dikenakan biaya pengiriman ke seluruh Indonesia dan bergaransi pengembalian barang jika pelanggan merasa tidak puas atau atas produk yang diterimanya. Dan masih banyak lagi aplikasi yang berkembang di Indonesia pada saat ini. Sekian dari topik pembahasan yang saya bahas. Terima kasih.